Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menganalisis 10 saham yang kemarin tanggal 10 Maret mengalami kenaikan ya. Jadi apakah kita lihat apakah kita bisa masih masuk untuk di saham-saham ini ya. Jadi kita bisa analisis nanti apakah kita bisa masuk, masih bisa masuk ataukah kita tunggu retest dulu seperti apa untuk 10 saham-saham ini. Oke, sebelumnya untuk kalian yang belum subscribe bisa subscribe terlebih dahulu di channel ini dan nyalakan lonceng untuk dapat notifikasi apabila saya upload video terbaru agar kalian tidak ketinggalan informasi yang terupdate-nya. Oke, jadi langsung aja untuk saham yang pertama adalah saham MLPL. Nah, jadi bisa kita lihat ini untuk saham MLPL sendiri, dia kemarin ada kenaikan sekitar 9,80% ya. Nah, tapi untuk saham MLPL ini sendiri dia masih berada di dalam zona downtrend-nya. Jadi bisa kita lihat di sini adalah resisten downtrend-nya. Di sini resisten, di sini resisten, dan di sini resisten, dan dia sekarang masih berada di area ini. Cuman kalau bisa dibilang sendiri area ini adalah area resisten sebelumnya ya, resisten sebelumnya, dan dia sempat retest di sini, dan kemudian ini adalah retest yang kedua kalinya ya, istilahnya kedua kalinya. Dan dari volumenya juga sendiri sebenarnya sudah bagus ya. Coba kalau kita lihat untuk risk rewardnya, kemarin closingnya 224 ya. Nah, kalau cut loss kita, kalau seumpama kita masuk sekarang itu sudah jauh ya, udah jauh karena udah minusnya cut loss-nya, tingkat cut loss kita kalau kita harus cut loss itu sekitar 24,11% sendiri, dan itu lumayan ya. Dan resisten kita sekitar sini ya, 11,61%. Jadi kalau untuk saham MLPL ini sendiri, kita bisa masuk ketika dia sudah breakout aja dari area resisten tertingginya. Misal dia nanti breakout di sini, keluar dari sini, dan kita bisa ambil ketika dia breakout juga dari area resisten ini ya. Nah, seperti pola-pola saya sebelumnya, jadi kita tunggu dia breakout dari area resisten ini. Kenapa? Karena kita memastikan bahwa ketika dia selesai breakout dari resisten trendline ini, dia bergerak sideways ya, bergerak seperti ini, atau bergerak uptrend langsung. Jadi dia di sini naik, retest, kemudian dia mulai uptrend seperti ini. Nah, jadi kalau dia belum melewati area ini, bisa jadi dia masih seperti ini. Untuk saham MLPL ini. Jadi kesimpulannya, untuk MLPL ini bisa kita tunggu ketika dia sudah berhasil breakout dari resisten trendline downtrendnya ini, dan berhasil breakout juga dari area resisten tertingginya ini untuk saham MLPL ini. Jadi untuk sekarang disarankan untuk nggak masuk dulu ya, karena tingkat cut loss kita sudah sangat tinggi untuk saham MLPL ini, dan resistennya juga terlalu dekat. Jadi kalau dari garis MA50 dan MA200-nya sendiri di sini masih dead cross ya di sini, di mana garis MA50 memotong garis MA200 dan candle-candle berada di bawah garis MA50-nya. Kalau divergennya bisa kita lihat di sini. Sebenarnya ada ya, ini ada divergennya. Coba kita lihat. Di sini saya lupa. Sebentar, saya searching dulu. Pola divergen. Pola Nah, ini ya. Jadi bisa dibilang ini apa nih? Exaggerated divergent. Jadi di sini harganya kalau bisa dilihat lowernya harganya sama, tapi apa istilahnya, RSI-nya naik ya. Di sini bisa kita lihat. Di sini kan harganya sama ya di sini, tapi RSI-nya naik ya, hampir naik signifikan di sini bisa kita lihat. Nah, di sini.
Nah, di sini naik ya. Di sini kan datar ya, istilahnya datar, naik pun cuma sedikit, tapi di sini kalau dari RSI-nya bisa kita lihat ini adalah bisa dibilang naik signifikan ya. Kalau di sini kan juga sebenarnya naik juga, cuman naiknya kan sedikit cuman ya. Nah, tapi kalau di RSI sendiri signifikan. Jadi di sini ada bisa dibilang ada bullish ya, bullish divergent ya di sini. Ini yang ini dengan harganya tetap, tapi RSI-nya naik ya. Oke. Jadi ada kemungkinan saham ini bisa breakout dari area resisten ini dan breakout juga dari, kita tunggu dia breakout dari area ini dan kita bisa mulai entry untuk saham MLPL ini. Selanjutnya ada saham MPMX. Jadi MPMX ini kemarin juga mengalami kenaikan sekitar 8,61% ya untuk saham ini, dan dia berhasil breakout dari area resisten tertingginya. Jadi di mana dia sudah berhasil breakout dari resisten trendline ini, di sini dia udah keluar dan kemudian dia juga sudah ngejebol area resisten tertingginya sebelumnya di sini. Jadi kalau coba kita lihat untuk risk rewardnya, kita masuk di harga 1135 dan cut loss kita 1 tick di bawah area ini, dan resisten kita coba ini kita turunkan aja sedikit karena biar ngepas. Di sini ada resisten ya, di sini ada area resisten. Kita lihat di sini di breakout dan kemudian dia retest di sini untuk menjadi area resisten lagi. Dan kemudian di sini juga ada area resisten ya, di sini resisten dan di sini resisten. Jadi kemungkinan target resisten pertama kita adalah di area ini 1250. Jadi kalau kita masuk sekarang masih bisa ya, berarti ini risk rewardnya masih oke istilahnya. Kalaupun dia bergerak turun, kita kehilangan masih di bawah 10% dan TP kita bisa sekitar 10,13% tentunya. Tentunya ini kalau kita bisa dapat di harga lebih murah lagi. Kalau kita mau nawar lagi, biasanya kan dengan saham yang baru breakout itu biasanya dia akan retest terlebih dahulu ke area bawah ini. Jadi kita bisa tunggu dia retest di bawah sini. Jadi untuk mempersempit tingkat cut loss kita dan memperlebar tingkat resisten kita. Jadi seperti itu. Jadi pilihannya ada dua, kita bisa langsung masuk. Kalau takut ketinggalan dia bisa langsung masuk. Resikonya juga cut loss-nya masih di bawah 10%, masih aman, dan resisten kita sekitar 10%. Tapi kalau kalian masih yang mau nawar untuk mempersempit tingkat cut loss kita dan memperlebar resisten, kita bisa tunggu dia retest dulu di area ini untuk saham MPMX ini. Dan kemarin juga dari volumenya juga sudah bagus ya. Coba kita lihat dari garis MA50 dan MA200-nya, di sini masih strong uptrend ya untuk saham saham MPMX ini, dan di sini juga candlenya sudah di candle besar ini sudah berada di atas garis MA 50 openingnya. Jadi di sini kemarin di candle ini tanggal 9 Maret dia masih tertahan ya, resistennya masih tertahan, di closingnya masih tertahan di bawah garis MA 50, tetapi ketika candle ini muncul di tanggal 10 kemarin, dia openingnya sudah di atas garis MA 50-nya. Jadi tadi kesimpulannya kita bisa ambil di dua kondisi. Jadi kita bisa tunggu dia retest atau kita bisa langsung ambil dengan target kita 10% dan cut loss kita 3% untuk saham 3%, 7% untuk saham MPMX ini. Selanjutnya ada saham SMGR. Kita hilangkan dulu MA-nya. Oke, saham SMGR ini kemarin naik sekitar 8,17% juga ya. Nah, di mana tapi kalau dari polanya sendiri dia masih, kita lihat masih tertahan ya, masih tertahan di area resisten ini, dan resisten downtrendnya ini masih dijadikannya support. Jadi dia masih berguling-guling di area ini. Di sini dia ya, di sini breakout dan kemudian dia masih turun lagi, breakdown lagi, dan masih turun lagi dan breakout dan berguling lagi, turun di sini, masuk lagi ke area supportnya ini. Jadi ke area downtrendnya ini, garis downtrendnya ini. Jadi dia masih bergelumang atau berkutik di situ-situ aja ya. Jadi permainannya masih di situ aja. Jadi kita bisa tunggu dia breakout dari area ini, di mana area ini ada nggak ada apa-apa di sini ya.
Nah, kalau di sini baru ada kelihatan, di sini adalah sempat menjadi area support dan di breakdown, kemudian sempat menjadi retest untuk area resisten dan kemudian dia naik lagi di sini sempat jadi support dan kemudian di sini kita tunggu dia di sini menjadi support lagi atau enggak. Apakah dia akan lanjut bergerak seperti ini misalnya? Nah, ini kita panjangkan aja. Nah, apakah dia masih lanjut akan bergerak seperti ini atau enggak? Jadi kita lihat nanti kalau dia masih turun lagi, kita akan cari ininya ya, istilahnya resistennya lagi, area resistennya. Jadi misal ini coba saya modifikasi aja karena ini kan sudah lama juga ya area ini. Oke, saya akan buat area dia anggap aja sini dia sudah breakout dan kemudian ini saya jadikan area. Nah, di mana ini adalah area support yang lama ya, dan ini juga dia sudah breakout, istilahnya breakout juga dari area ini. Ya, coba kalau kita masuk di sini, kita ambil risk rewardnya. Cut loss kita 1 tick atau 2 tick di bawah area ini, dan resisten kita di sini misalnya. Oke, jadi di sini kan ada resisten ya, di sini ada resisten. Saya buat garis aja. Nah, di sini ada resisten. Jadi ini terlalu, istilahnya terlalu mepet ya. Jadi tingkat cut loss kita kalau masuk sekarang pun dia udah sekitar 8%, sedangkan resisten kita cuma 6,83%. Itu terlalu mepet ya. Jadi istilahnya ini juga apa ya, istilahnya sahamnya masih labil untuk saham SMGR ini. Jadi kita tunggu aja nanti pergerakannya seperti apa. Kalau dia bergeraknya sideways di area ini, ya mungkin kita bisa ambil ketika dia menyentuh area 6.550 ini lagi dan TP kita di area ini. Jadi kalau kita misal masuk di harga ini dan TP di sini, kita ada kemungkinan dapat sekitar 12,88% dengan cut loss kita di sini ya, di bawah area ini. Jadi kalau pergerakannya sideways di area ini, kita bisa mulai cicil masuknya. Jadi kita tinggal lihat aja pergerakannya seperti apa ini nanti. Kalau untuk masuk sekarang kita masih terlalu beresiko ya, karena risk rewardnya nggak oke lah istilahnya. Jadi kita bisa lihat aja nanti ketika dia sampai ke area ini, apakah dia kembali mental, dan sampai di sini apakah dia ada pantulan lagi atau ternyata malah bablas lagi ya. Jadi seperti ini ya, misal seperti ini, dia naik ke sini, dia turun ya, ngeblas, kemudian dia ini naik sampai di sini dan mantul ya, istilah ini naik sedikit tapi ternyata ngeblas lagi ke sini. Kita lihat aja seperti apa nanti. Tapi kalau ternyata dia di sini, dia sampai sini dan dia sampai sini retest dan kemudian ada candle konfirmasi hijau, kita bisa cicil masuk aja dulu. Kita cicil masuk dan dengan target resisten kita di 7.450. Oke, jadi kalau di sini sendiri kita lihat ini masih garis MA50 persis berada di atasnya ya. Jadi bisa jadi ini adalah resistennya untuk di candle ini. Oke, di sini jelas masih downtrend ya untuk saham SMGR ini. Selanjutnya ada saham HALE. Nah, ini belum pernah saya buat coretan ya. Coba saya buat coretan di mana ini adalah area rejectionnya. Sini area rejectionnya, dimana ketika sampai ke area-area ini maka ada profit taking ya di sini. Nah, di sini berarti ini sudah mendekati ya, istilahnya sudah mendekati area ini, dan ini juga bisa kita lihat dia sudah breakout ya dari area resisten tertingginya. Nah, di sini kan bisa kita lihat di sini sempat ada resisten, kemudian dia turun, kemudian di sini juga sempat resistennya tertahan dan dia turun, koreksi sedikit dan retest, dan kemudian dia naik ke atas ini. Jadi sekarang ini berarti ada istilahnya sudah naik ya dari sini, dan kita lihat risk rewardnya di sini. Oke, jadi di sini kita bisa lihat udah nggak apa ya, udah nggak bagus ya istilahnya. Jadi di sini kalau kita masuk sekarang, dia akan kemungkinan cut loss kita di 6,91%.
Ini kurang terkonfirmasi ya. Nah, ini baru pas. Jadi kalau kita masuk sekarang, kita akan ada kemungkinan cut loss-nya 6,91% dan TP kita cuman sekitar kita dapat itu pun kalau maksimal ya. Kalau maksimal itu dapatnya cuman 4,47% dari saham HEL ini. Jadi kita bisa tunggu dia turun lagi atau retest lagi di area ini ya. Di area ini. Jadi untuk mempersempit tingkat cut loss kita, di mana ini adalah resisten sebelumnya ya. Resisten sebelumnya kalau bisa kita lihat di sini, ini juga bisa dibilang area support juga ya. Di sini ketika dia breakout, dia retest di sini, bisa kita lihat di sini retest dan dia naik lagi, dan kemudian dia di sini sempat retest dan di breakdown, kemudian di sini retest untuk jadi area resisten, dan kemudian di breakout lagi dan sempat di sini retest ya di candle doji ini, dan kemudian dia retest lagi di area ini dan naik dan tertahan di area ini dan di breakdown lagi. Oke, di sini juga bisa kita lihat ini juga sempat retest di sini untuk jadi area resisten ya. Jadi area ini bisa kita pertimbangkan ya. Oke, jadi di sini kita bisa tunggu dia balik lagi ke sini, retest lagi ke area ini, dan kita ambil, dan area cut loss kita 1 tick atau 2 tick di bawah area ini, dengan resisten kita adalah di area ini. Jadi resisten sebelumnya ya, di sini tertinggi sebelumnya. Oke, ini kita pendekkan lagi sesuai dengan ekornya. Oke, di sini pas ya. Di harga 1285 untuk maksimalnya. Kalau untuk ini sendiri kita bisa tarik garis juga ini untuk support uptrendnya. Nah, seperti itu. Jadi kalau area ini ditembus juga, kita masih punya area support ini. Jadi kita tunggu dia di area support ini. Apakah dia di area support ini ada pantulan lagi atau enggak. Jadi kalau kita lihat dari MA-nya sepertinya ini jadi hampir aja ya, ini hampir aja terjadi golden cross ya di sini. Garis MA 50 sedikit lagi akan memotong garis MA 200. Oke, jadi kita bisa tunggu saham ini tunggu retest, atau kalau dia ternyata enggak retest, kita bisa tunggu dia breakout dari area ini. Nah, kita bisa masuk ketika dia breakout di sini. Dan ini TP-nya di mana? Karena kan ini nggak ada ya, nggak ada tertinggi sebelumnya. Coba kita lihat, nggak ada ya. Jadi kita bisa, kalau kondisinya seperti ini, kita bisa menggunakan bantuan dari ini, dari Fibonacci ekstensi. Ini saya hapus dulu. Ini kita gunakan Fibonacci ekstensi. Saya akan tarik dia dari swing low-nya sampai sini, dan kemudian saya tarik ke sini. Oke, jadi ini hampir sama ya. Di sini saya tarik swing low-nya tadi sampai sini. Ketika ini bisa kita lihat ini adalah resisten yang sama ya, di 0,6 ini dia adalah resisten tertingginya sebelumnya di sini. Di sini dan sudah di breakout ya, sudah di breakout, dan ini juga dia di resisten yang ini bisa kita lihat ini juga hampir sama dengan resisten yang sebelumnya. Jadi ini juga adalah tadi yang kita bilang adalah resisten selanjutnya ya. Jadi kalau seumpama dia berhasil breakout dari area resisten ini, kemana tujuan dia selanjutnya adalah di sini. Di sini. Dari secara perhitungan Fibonacci dia akan sampai ke harga 1415 ini kalau dia berhasil breakout dari area ini ya, area ini. Ketika dia sudah melewati harga misal 1270, dia akan sampai ke 1415 ya. Dan kemudian kalau dia berhasil breakout juga dari area ini, dia akan bisa sampai, ada kemungkinan sampai ke sini. Harga 1645, jadi sekitar 27,59%. Oke. Jadi Fibonacci ekstensi ini bisa kita gunakan ketika nggak ada pandangan ya, istilahnya dia sudah breakout dari all time high-nya, udah breakout dari area tertingginya, kita bisa gunakan Fibonacci ekstensi dengan menggunakan 0,6, 1, 1,6, dan 2,6. Oke, jadi selanjutnya saham Good, Garuda Food Putra Putri. Nah, di sini bisa kita lihat ini adalah kemarin dia naik sekitar 6,67% ya. Jadi dia sudah mendekati area resisten ya. Resistennya di sini ketika dia sampai di sini sempat juga menjebol sampai area ini ya. Area ini.
Dan ternyata closingnya ditutup di sini, dan kemudian keesokan harinya dia langsung pada take profit ya, pada jualan semua sampai 3 candle merah berturut-turut dan sampai turun seperti ini. Dan ketika dia sampai mendekati area ini, di sini saya buatkan area support uptrend-nya ya di sini, dimana supportnya semakin lama semakin meninggi, lower high-nya. Jadi terbentuk lower high dan kemudian dia naik sampai di sini. Dan sekarang kalau kita masuk sekarang istilahnya sudah terlalu mepet ya dengan resisten sebelumnya. Sini cut loss kita di sini misalnya 1 tick di bawah area ini, dan ini di sini cuman 1,79% kemungkinan dapat taking profit kita. Jadi kita bisa tunggu aja dia breakout dari area ini, dan harapan kita dia bisa sampai ke ekor sebelumnya dan cut loss kita 1 tick atau 2 tick aja di bawah area ini. Kalau mau sampai di sini udah terlalu lebar ya cut loss-nya. Jadi udah lebar dari 10%, jadi cut loss-nya 1 tick di bawah area ini aja kalau kita dapat ketika dia mulai breakout dan dari bid offer oke dan dari transaksi asing oke, kita bisa masuk ya di sini. Di harga 500 area 575 area 570 sampai 575 yang pasti bid offernya risk reward-nya masih oke ya. Jadi dimanapun itu kalau resistennya masih lebih tinggi atau lebih besar dibandingkan dengan tingkat cut loss kita masih bisa tetap masuk. Atau kalau posisi kondisi kedua ternyata dia sampai di sini ternyata sama seperti posisi sebelumnya, dia ternyata sampai sini ada taking profit ya. Jadi kita bisa tunggu dia turun ke area sini atau kita cari dari resisten minornya bisa di sini juga. Di sini. Jadi kita bisa tunggu dia ada pantulan di area ini dan cut loss kita 1 tick di bawah area ini dan resisten kita di sini. Jadi hampir ini sama ya, 1:1 ya. Jadi kalau kita masuk di area ini ternyata dia sampai di sini dan ada pantulan, dia turun ternyata sampai sini mantul, kita bisa ambil ya. Oke, seperti itu. Jadi ada 3 kondisi, kita bisa tunggu dia breakout atau dia tunggu dia sampai ke support yang ini atau dia sampai ke support minornya yang ini. Kita bisa mulai cicil ambil untuk saham Garuda Food ini. Oke, kita lihat untuk trennya sendiri. Kalau untuk trennya sendiri saham ini masih strong ya uptrendnya, di mana garis MA50 berada di atas garis MA200 dan di sini candle-candle juga sudah konfirmasi berada kuat di atas garis MA50. Nah, di sini bisa kita lihat garis MA50 sendiri berfungsi menjadi supportnya ya. Di sini ketika turun 3 candle ini merah dan kemudian candle berikutnya hijau ketika dia sudah menyentuh garis MA50 dan dia kembali terpantul. Oke, selanjutnya ada saham INTP. Ini saya hapus dulu biar nggak rancu. Oke, saham INTP ini sendiri dia kemarin saya buatkan area resisten trendline seperti ini. Area support trendline seperti ini, dimana ini adalah swing low-nya. Kemudian di sini ada pantulan ya, seperti ada pantulan di sini. Dan ternyata di sini saya buat seperti ini aja untuk lebih konfirmasi. Dan ternyata di sini dia naik masih dan di sini ternyata dia reject ya. Di sini dia keluar dari area ini dan di sini candle ini tertahan di area resisten trendline downtrendnya ini. Dan kemudian dia turun terus dan kemarin dia naik sekitar 6,47% ya. Jadi kalau di sini untuk kita lihat risk rewardnya di sini resistennya cuma 3,97% dan untuk supportnya sendiri saya buat areanya di sini support, di sini support. Jadi kalaupun dia ternyata masih lanjut turun, kita akan kehilangan sekitar 20,79% kalau kita masuk sekarang ya. Dengan posisi kita masuk sekarang kita akan kehilangan sekitar 20,79% kalau dia ternyata turun dan nge-breakdown area ini. Tetapi resisten kita cuman sedikit ya. Jadi di sini cuman 3,97% untuk saham INTP ini. Jadi di kondisi ini saya hapus aja. Di kondisi ini kita bisa tunggu dia breakout aja dari area ini dan kita cari resisten tertingginya. Misal dia dalam waktu dekat ini dia breakout ya. Breakout dan kita cari resisten tertingginya di sini berarti oke, di sini berarti kita tunggu dia breakout dari area resisten trendline dan breakout dari area ini. Jadi misal seperti ini ya. Sini
akan ke sini, seperti itu. Jadi breakout, retest, dan sampai ke resisten yang ini, seperti itu. Jadi kita tunggu aja pergerakannya saham ini seperti apa, karena dia masih di dalam kerangkeng ya, istilahnya masih dalam kerangkeng downtrend. Jadi nanti kita tunggu dia turun sampai ke area ini. Kalau dia sampai ke area ini, kita bisa ambil ya. Sambil bisa dibilang ini juga area yang cukup kuat di area ini. Jadi misal kita bisa dapat di harga 9 ribuan misal, dan cut loss kita 1 titik di bawah area ini, dan resisten kita di area sini misal. Di area resisten downtrendnya. Jadi sekitar cut loss kita 5% dan resisten kita 21,55%. Tentunya karena resistennya downtrend, selama kelamaan dia akan semakin berkurang ya. Sebelumnya 20%, dia akan berubah menjadi sekitar 15%, misal seperti itu. Kalau di sampai sini lagi misal dengan kita beli di harga yang sama, tapi cut loss kita sama, juga resisten kita akan semakin lama semakin menurun karena resistennya downtrend. Oke, jadi kesimpulannya untuk saham ENTP ini, kita bisa tunggu dia di bawah sini ya, atau kita tunggu dia breakout dan kita cari resisten tertinggi terdekatnya. Kalau dari trennya sendiri untuk saham INTP ini di sini baru terbentuk dead cross ya di sini, karena sudah terlalu lama ini candle-candle bergerak di bawah garis MA50 dan MA200-nya, dan di sini MA50-nya baru saja memotong MA200-nya, baru aja terbentuk yang namanya dead cross. Oke, selanjutnya ada saham SMBR. Nah, SMBR ini sendiri sudah breakout ya, sudah breakout dari resisten trendline downtrendnya, dan kemudian dia di sini saya buat target di mana dia, kalau saya akan masuk ketika dia sudah breakout dari area resisten tertingginya ini, di mana ini adalah support sebelumnya, support, dan ternyata nggak berhasil ditembus ya, nggak berhasil ditembus, dan dia masih bergerak di atas atau di area resisten downtrendnya ini untuk menjadikan support downtrendnya. Jadi saham ini masih tetap downtrend untuk saat ini. Jadi untuk saham ini kita bisa masuk ketika, kalau kita masuk sekarang itu udah istilahnya resistennya terlalu dekat ya. Ini kita akan hanya kemungkinan dapat 3,42%, tapi tingkat cut loss kita kalau dia bergerak turun, kita akan kehilangan 8,55%. Jadi di kondisi seperti ini kita bisa tunggu dia balik ke area ini dulu, dan kita bisa ambil untuk mempersempit tingkat cut loss kita, dan resisten kita masih sama seperti resisten sebelumnya di sini. Jadi kita akan ada kemungkinan dapat sekitar 10% ya kalau kita ambil di bawah ini, dalam area ini, dan cut loss 1 tick aja di bawah area ini. Takutnya dia akan bergerak lanjut seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi kita cut loss aja ketika 1 tick di bawah area ini kalau kita masuk, dan ternyata dia turun, udah kita cut loss aja, daripada nanti dia masih lanjut menjadikan resisten yang di breakout ini menjadi support downtrend selanjutnya. Atau di kondisi lain kita tunggu dia breakout dari area ini dan cut loss 1 tick di bawah area ini, dan kita cari resistennya bisa di sini. Di sini ada resisten sebelumnya ya, di sini resisten, dan di sini ada resisten. Oke, jadi kita bisa sampai ke sini ya, sekitar 17,35% dengan tingkat cut loss kita 3,31% untuk saham SMBR ini. Oke, kalau di sini kalau kita lihat dari trennya, di sini masih downtrend ya, di sini masih dead cross, dan di sini tapi di harga ini dia sudah istilahnya udah berada di atas garis MA 50 ya. Oke, di sini juga bisa kita lihat ada pola divergent di sini. Di sini di mana harganya sama ya, mendatar, tapi di sini kalau dari RSI-nya dia ada peningkatan ya, naik ya. Jadi ada pola bullish divergentnya di sini untuk saham ini. Jadi kita lihat nanti apakah benar ini akan terjadi bullish ya. Jadi kita tunggu, kalau ternyata beneran bullish, kita bisa tunggu dia breakout dari area ini. Oke, kita tunggu aja ke depannya seperti apa pergerakannya untuk saham SMBR ini. Selanjutnya ada saham MAPI. Nah, saham MAPI ini sendiri dia sudah breakout ya, dari sini
belum breakout ya, masih tertahan ya istilahnya. Di sini dia masih tertahan di sini. Di sini adalah resisten dan support sebelumnya, dan di sini juga sempat menjadi resisten dan kemudian mental ya, dan kemudian dia sekarang masuk ke dari di sini lagi, dan sekarang ini bisa kita lihat ini adalah apa ya? Resisten mayornya di sini, resisten mayor downtrendnya di sini resisten, dan di sini juga resisten, dan sekarang dia sudah mendekati area resisten ini. Jadi kalau kita masuk sekarang ini sudah beresiko ya, beresiko di sini kita masuk, cut loss kita cuman resisten kita tipis gitu, dan cut loss kita bisa di sini, di mana area ini saya buat adalah area support uptrendnya di sini. Di sini support, di sini support, di sini support, di sini support. Nah, jadi kalau kita masuk di sini, cut loss kita di area ini ya. Tapi ini udah terlalu dekat, jadi ada kemungkinan kita bisa tunggu dia kembali lagi ke area support ini. Kembali ke area support ini, atau dia breakout dari area ini dan berhasil breakout juga dari jajaran resisten tertingginya ini. Tertinggi terdekat ini. Nah, di sini. Jadi dia breakout dari resisten trendline ini dan dia bergerak sudah di atas area ini untuk mengkonfirmasi bahwa dia akan bergerak sideways atau bergerak lanjut uptrend seperti itu. Jadi tadi kesimpulannya dua ya, kita bisa tunggu dia turun lagi ke area ini atau dia tunggu breakout dari resisten trendline ini dan memasuki area resisten tertinggi terdekatnya ini untuk saham MAPI. Oke, dari trennya sendiri sini sudah bagus ya. Di sini sudah mulai terbentuk golden cross. Di sini garis EMA 50 sudah memotong garis EMA 200. Dan kalau kita lihat dari sinyal divergennya sendiri nggak ada, sama ya, harganya naik dan ini juga naik. Oke. Selanjutnya ada saham Mark. Nah, saham Mark ini dia berada kemarin sudah retest ya di sini. Sudah retest sampai di sini, di mana area ini adalah area resisten sebelumnya dan kemudian di breakout dan kemudian sudah retest di sini beberapa kali dan sampai ke resisten tertingginya ini. Dan kemudian dia turun lagi sampai ke sini lagi, dan kemarin di sini dia dan naik dan sampai di sini dia mental lagi ya. Sini mental dan kemudian turun lagi dan kemudian dia sudah kembali naik lagi dan breakout dari area ini. Jadi coba kita lihat risk rewardnya. Sini anggap aja kita cut lossnya di sini, resisten kita di sini. Ya bisa dibilang tipis ya, tipis banget. Kalau di sini sudah juga terlalu dalam ya. Oke, jadi untuk saham ini kita bisa tunggu aja dia turun atau breakout lagi dari area ini, di mana area ini udah dekat ya, karena udah dekat, udah mendekati ini. Jadi kita bisa ambil ketika dia ini, saya buat gini aja. Nah, saya bungkus kalian jadi biar lebih jelasnya. Jadi kita tunggu aja dia breakout atau bergerak di atas area ini, di mana area ini adalah area support sebelumnya, support, dan kemudian di sini dia di breakdown dan di retest untuk menjadi area resisten. Jadi ini adalah resisten yang bisa kita pertimbangkan, dan ketika resisten di breakout itu akan berubah menjadi support ya. Jadi kita masuk di sini, cut loss kita satu tick aja di bawah area ini dengan tingkat resisten kita ada di sini. Nah, jadi ketika dia sudah breakout, nanti kita bisa ambil cicil masuk, misal di harga 1220 kita bisa masuk, dan cut loss itu satu tick atau dua tick di bawah area ini, dan resisten kita tertinggi sebelumnya di harga 1370 ini. Jadi kita ada kemungkinan sekitar 12,30%. Itu kemungkinan pertama. Atau yang kedua, kita bisa tunggu dia kembali lagi ke area ini, retest lagi ke area ini, dan kita ambil misal di sini, dan take profit kita di area ini ya. Dan cut loss kita bisa juga di bawah area ini, di mana area ini adalah area support mayor ya, support mayor uptrendnya. Di sini support, di sini support, di sini support, di sini support. Jadi supportnya semakin lama semakin meninggi ya. Jadi kita bisa pertimbangkan ini untuk menjadi area cut loss kita. Jadi dua kondisi. Ini saya hapus aja karena di sini terlalu mepet. Kita bisa tunggu dia ke area ini atau dia breakout dari area ini untuk kita masuk di saham ini. Oke, kalau dari trennya sendiri strong uptrend ya, di sini sudah terbentuk golden cross di sini, dan MA 50 berada jauh di atas garis MA 200, tetapi candle-candle ini masih
berada di bawah garis MA50 ya. Nah, jadi di sini juga MA50 berfungsi menjadi resisten. Bisa kita lihat di sini ketika dia retest masih juga tertahan di bawah garis MA50-nya. Jadi ini nggak menutup kemungkinan dia sampai di sini dia akan mental kembali ke bawah sini untuk saham Mark ini. Oke, kalau dari RSI-nya kita lihat ini juga ada pola divergennya juga ya. Ada pola divergennya juga. Di sini bisa kita lihat di sini datar ya, di sini datar. Ternyata RSI-nya sudah mulai ada peningkatan dari supportnya dari lowernya. Oke, kita lihat apakah dia berhasil sesuai dengan divergennya atau enggak. Apakah dia berhasil breakout dari area ini atau malah reject ya. Oke, selanjutnya ada saham BRPT. Nah, kalau BRPT ini sendiri kemarin dia saya buatkan area support di sini ya, di sini support, di sini support, di sini support, dan ternyata benar di sini ketika tanggal 8 Maret dan tanggal 9 Maretnya dia mantul langsung sampai ke sini ya. Nah, tapi kalau sekarang ini bisa kita lihat ini sudah terlalu mepet ya dengan resistennya dan cut loss-nya di sini. Nah, ini cuman sekitar dapat 1,14%. Jadi kita bisa tunggu aja ketika dia berhasil breakout dari area ini misalnya. Dia sudah di atas harga 880 dan cut loss-nya 1 tick aja di bawah area ini dan target kita resistennya bisa di sini, resisten downtrend-nya ini di mana ini adalah resisten mayornya ya di sini. Di sini resisten, di sini resisten, di sini resisten, di sini resisten dan di sini resisten. Jadi kita bisa tunggu dia breakout untuk saham BRPT ini. Dan resisten kita ada di sini dan cut loss kita mau 1 tick di sini boleh atau di sini juga nggak masalah sih sebenarnya di support afternya ini dimana ini masih di bawah 10% ya kalau kita masuk ketika dia breakout nanti. Oke, jadi kita bisa tunggu dia breakout di area ini atau kita bisa ambil lagi ketika dia menyentuh angka ini lagi ya, menyentuh harga 830-an seperti itu. Oke. Jadi kita bisa tunggu dia di sini, kembali ke sini, atau kita tunggu breakout di area ini. Oke, kalau dari trennya, di sini masih sideways ya, di sini masih sideways. Dan ini juga kalau dari garis MA50 masih berada di bawah garis MA 200 ya, masih trennya masih downtrend sebenarnya. Tapi kalau ini juga candle-candle juga berada di bawah garis MA 50-nya. Oke, jadi kalau dia bisa berhasil breakout dari sini, berarti ada kemungkinan dia akan terbentuk golden cross ya. Kalau candle-candle ini bertahan bisa di atas atau membentuk pola uptrendnya. Oke. Jadi itu tadi adalah 10 saham yang kemarin mengalami kenaikan. Untuk BRPT sendiri kemarin naik sekitar 4,76% ya. Oke, jadi yang mengalami peningkatan dan itulah posisi-posisi di mana saya simpulkan tadi apakah kita bisa masuk atau kita tunggu dulu, kita lihat dulu pergerakan saham-saham ini seperti apa. Oke, jadi tadi 10 saham sudah kita analisis teknikalnya semua. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang menonton video ini. Saya mohon untuk berikan like dan komen di bawah, terserah komen apa aja, mau request saham atau emoticon juga nggak masalah. Itu untuk membantu berkembangnya channel saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.